Sérieux? Vous êtes 4, et alors? Dis Gunther. Ici, c'est moi qui pose les questions. Théiera de bec. Di sebuah pemakaman yang berada di Perancis, terdapat satu anak kecil yang nampaknya terlarut dalam kesedihan dirinya dan dia pun terus-terusan menaburkan bunga ke sebuah pemakaman. Lalu gak lama berselang, aksi anak kecil itu pun dihentikan oleh sang ayah yang bernama Philippe. Di sana, sang anak pun nampaknya merasa tak terima dengan kepulangan sang ibu yang begitu cepat, namun Philippe berusaha menenangkan sambil menyuruh sang anak untuk pergi pulang ke rumah. Dari sinilah kita mengetahui bahwasan yang berada di dalam pemakaman itu merupakan ibu dari bocil itu, termasuk juga dengan istri dari si Philippe. Di fase-fase berduka seperti ini, Philippe bukannya menenangkan sang anak, malahan menyuruhnya untuk pulang duluan saja karena dia masih ada urusan. 1 tahun pun berlalu, di sebuah bazar terdapat seseorang yang sedang berjualan dengan menggunakan teknik speakingnya yang begitu bagus. Dia bernama Semi. Walau cukup nyeleneh, barang yang ditawarkan oleh Semi sendiri merupakan teko berkepala 2. Akan tetapi dengan teknik kemampuan speakingnya, Semi dapat menjual barang-barang itu. Semi juga ternyata merupakan orang disabilitas karena tak dapat menggunakan tangan kanannya. Namun hal itu sendiri bukanlah penghambat bagi dirinya Semi. Akan tetapi nampaknya nasib sial masih menimpa Semi karena di hari itu banyak sekali pihak kepolisian yang datang ke bazar tersebut untuk menyita barang-barang yang dimiliki oleh Semi. Semua hal itu dikarenakan barang-barang yang Semi jual hari ini ternyata merupakan barang selundupan ilegal yang tanpa Semi sadari, Semi telah membeli barang-barang ilegal. En inox inoxydable, monsieur. Écoutez, le plomb, il est là-dedans. Sepulangnya di rumah, Semi pun seakan merasa pusing dengan apa yang terjadi pada hari ini. Lagi juga ratusan teko miliknya udah disita oleh pihak kepolisian. Dilalahnya, Semi juga memiliki hutang sebesar 3.000 euro atau 57 juta untuk mengimpor teko-teko berkepala 2 itu. Semua masalah seakan campur aduk di hari itu. Gak lama berselang istri dari Semi pun tiba, dia bernama Alice. Mendengar berita yang baru saja disampaikan oleh Semi mengenai semua teko import mereka yang telah disita pihak kepolisian, Alice pun merasa kebingungan. Hal apakah yang harus mereka lakukan lagi? Terlebih lagi mereka ini memiliki hutang 3.000 euro, Alice yang berniat akan merenovasi rumah sekaligus juga akan salinan dalam waktu dekat. Di sisi lain kita pun beralih ke sebuah rumah yang sangat megah. Rumah itu sendiri ternyata merupakan rumah dari Philippe. Di sana juga ternyata ada sang anak dari Philippe, dia bernama Alexander. Di sana Philippe berusaha berkata kepada anaknya, Alex mau apa di ulang tahun ke-11-nya? Namun dengan dinginnya, Alex berkata di ulang tahun yang ke-11 dia tidak menginginkan apapun. Dari situlah Philippe pun seakan menyadari semenjak kematian dari istrinya, Alex sudah tak pernah tersenyum lagi dan bahkan sudah tidak pernah menimbulkan rasa-rasa kebahagiaan. Ya ibarat simpelnya si Alex nih kayak merenung aja. Temen aja nggak punya, apalagi keinginan di dalam dirinya. Beralih ke sebuah kantor agensi, terdapat Semi di sana yang ternyata menanyakan akankah ada lowongan pekerjaan bagi orang disabilitas seperti dirinya. Setelah dicek, mbak agensi pun lalu mengatakan bahwasannya ada satu yang cocok pekerjaan bagi Semi, yaitu adalah Sapamol. Tentu saja mendengar akan hal itu, Semi pun langsung setuju-setuju aja karena dia butuh sekali pekerjaan. Singkat waktu, di malam harinya ternyata Semi udah bekerja dan bahkan masuk shift malam. Di malam itu, Semi pun merasa kebingungan apa yang harus dia lakukan karena dia menjadi sapam seorang diri. Terlebih lagi dia pun bingung mau ngobrol sama siapa. Semi pun muter-muter mall sendiri aja. Di pagi harinya, tanpa diduga Alex dan juga beberapa bodyguard termasuk juga dengan manajer mall datang ke sana karena Philippe ternyata udah menyewa mall itu demi si Alex. Alex selalu muter-muter mall itu untuk mencari hal apakah yang diinginkan oleh Alex, namun tentu aja nggak ada sampai dimana Alex pun salvo ketika melihat toko mainan. Yang dimana ada Semi yang sedang tertidur di sana. Gak lama kemudian Semi pun kebangun dan kaget ketika melihat ada manajer mall. Semi langsung cekatan pura-pura bekerja, namun hal itu sendiri malahan membuat Semi ini tersangkut dan pada akhirnya Semi pun terlihat konyol. Beberapa bodyguard dari Alex berusaha menyelamatkan Semi, namun hal itu sendiri membuat si Semi ini malahan gerutu nggak jelas dan tanpa sengaja Semi menabok salah satu bodyguard. Tentu saja hal itu sendiri terlihat konyol hingga Alexander pun pada akhirnya menunjuk Semi sebagai hal yang dia inginkan di mall ini.
Yang dalam artian kata lain berarti Alex ingin membeli Sammy, namun hal itu sendiri dicegah oleh manajer mall dengan mengatakan bahwasannya itu manusia bukanlah barang. Mendengar akan hal itu, Alex selalu menghampiri manajer mall dan mengatakan apakah perlu dia menyampaikan hal ini kepada sang ayah. Tentu saja ancaman itu pun langsung membuat sang manajer mall pun bergerak. Dia pun berkata berikan dia sedikit waktu untuk berbicara dengan Sammy. Berbicaralah mereka empat mata. Manajer mall lalu mengatakan akankah Sammy ingin lembur pada hari ini. Untuk bayarannya dia akan bayar lebih deh kepada Sammy, yaitu sebesar 1.000 euro. Mendengar tawaran itu, tentu aja Sammy yang butuh duit pada akhirnya setuju dan mereka berdua lalu menghampiri Alexander. Di sana Alex selalu berkata kepada ajudannya untuk membungkus mainan barunya, yang tentu saja Sammy mendengar akan hal itu pun menolaknya karena dia bukanlah mainan. Tentu saja mendengar jawaban Sammy pun ditarik lagi untuk berbicara empat mata dengan manajer mall. Manajer mall lalu menjelaskan kepada Sammy bahwasannya anak yang berada di hadapan Sammy merupakan anak dari orang nomor 1 terkaya yang berada di Perancis. Tentu saja orang yang dimaksud oleh manajer mall adalah Philippe yang merupakan orang terkaya nomor 1 di Perancis. Jadi nggak boleh ada seseorang pun yang menolak tawaran dari anaknya si Philippe, yaitu si Alex alias Alexander. Di sana Sammy masih sok jual mahal, sampai di mana manajer hotel pun gondok dan berkata berapa uang yang dimau oleh Sammy. Lagi dan lagi mendengar tawaran itu, Sammy pun langsung berkata 3.000 euro untuk melunasi hutangnya. Dan gak pakai pikir panjang, manajer mall langsung meng-ACC-nya. Lalu manajer mall pun berkata kepada ajudannya si Alex untuk langsung bungkus aja si Sammy. Cadeau cool. Sesampainya di rumah si Alex, dari situlah Alex pun langsung dengan cepat mengunboxing mainan barunya yang tentu aja Sammy ada di dalam box. Sammy sontas terkejut dengan apa yang dia lihat karena begitu menakjubkannya rumah dari si Alex, apalagi kamarnya yang kayak udah ada di luar angkasa. Di sana Alex selalu mengajak Sammy untuk cepat mengikuti dirinya ke ruangan bawah. Namun di sana Sammy yang banyak tanya langsung dilempar oleh bodyguard menuju ruangan bawahnya. Setelah itu Sammy lagi dan lagi dibuat terpukau karena melihat ruangan bawah yang ternyata merupakan time zone. Sammy yang masih terperangah dengan apa yang dia lihat memutuskan untuk muter-muter dulu sebentar, sampai di mana Alex memanggil Sammy untuk buy one sebuah game dengan dirinya. Di permainan itu awalnya si Alex ini menang dengan skor 2-0, namun ketika Sammy serius sekarang skor pun berbalik jadi 3-2. Sammy pun memenangkannya. Alex pun bete akibat Sammy yang ternyata memenangkan pertandingan itu. Dia pun gak apa-apalah dan pada akhirnya mengajak si Sammy untuk berkeliling rumahnya. Saat Philippe pulang, tanpa diduga Philippe dihampiri oleh salah satu bodyguardnya bernama Pace. Dia menyampaikan tentang anak Philippe yang secara mengejutkan malahan ingin membeli manusia sebagai mainan koleksi miliknya. Melihat video yang diberikan oleh Pace, Philippe pun hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah laku anaknya yang makin kesini malahan makin kesono. Philippe lalu menyuruh Pace untuk menghapus video itu, sementara ini semua akan dia selesaikan dengan anaknya. Di dalam rumah, Alex dan juga Sammy yang sedang main polisi-polisian tanpa diduga dikejutkan dengan kemunculan Philippe yang langsung mengajak mereka berdua untuk makan bersama. Singkat waktu, makanan pun tiba. Sammy yang baru merasakan situasi seperti ini seakan merasa canggung karena ya si Philippe dan juga Alex saling tidak berbicara. Seakan suasana sepi banget gitu loh, sampai Sammy ini merasa keheranan dengan apa yang terjadi. Sammy pun memutuskan untuk makan aja lah hidangan yang berada di depan mukanya, dan dia pun menangis saking enaknya makanan tersebut. Sambil terseduh-seduh, Sammy lalu berkata mengapa mereka berdua bisa-bisanya memasang muka flat padahal mereka makan enak terus kayak gini setiap hari. Selesainya makan, salah satu pelayan pada akhirnya masuk lalu membawakan kue selamat ulang tahun kepada Alex yang berusia 11 tahun. Di saat itulah Philippe pun langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anaknya dan memberikan doa saja. Ya sontas makin kaget lah Sammy melihat akan hal itu. Di mana nggak ada perayaan dan bahkan nggak ada tepuk tangan. Setelah akan hal itu, Alex selalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Gak lama berselang, Sammy lalu dipanggil oleh ajudannya Philippe untuk menandatangani sebuah kontrak. Kontrak itu berisi bahwasannya Sammy nggak boleh memberitahukan semua hal yang dia alami hari ini kepada siapapun. Tentu aja Sammy pun gak peduli dan langsung tanda tanganin kontrak lalu mengambil bayaran miliknya.
Di saat Semi akan pulang, tanpa diduga Semi dihampiri oleh Filipe yang ingin berbicara sebentar dengan Semi. Semi sontas manut-manut aja hingga Filipe lalu berkata, akankah Semi mau datang ke sini lagi demi menjaga si Alex? Dikarenakan semenjak kematian ibunya, si Alex ini nggak pernah tersenyum dan bahkan nggak pernah lagi mengeluarkan raut wajah kebahagiaan. Namun di saat Filipe melihat Semi bermain dengan si Alex, tanpa sengaja di sana Filipe ini menyadari bahwasannya Alex nampak bahagia. Namun sangat disayangkan Semi menolak akan hal itu sambil berkata kepada Filipe bahwasannya dia tadi rela diperlakukan seperti tadi karena dia emang punya hutang sebesar 3.000 euro dan buat sekarang dia nggak bakal mau karena utangnya akan dia lunaskan. Terlebih lagi, ia memiliki harga diri yang harus dia jaga. Kalau tadi bukan karena keadaan, dia nggak bakal mau melakukan hal itu. Mendengar jawaban dari Semi, Filipe pun hanya bisa terdiam. Semi akan beranjak pergi dari sana, namun Filipe memberikan tawaran yang cukup menggiurkan bahwasannya Semi akan digaji 14.000 euro setiap minggunya. Sontas langkah kaki Semi pun terhenti dan ya you know lah. Genre, vous allez me prélever 14 000 par semaine, renouvelable. Si, c'est des gentils. Non mais sérieux, c'est quoi ce truc? Sesampainya di kamar Alex, tentu saja Semi ini makin terkejut karena di malam hari banyak sekali hologram yang muncul di kamarnya si Alex. Terlebih lagi di sana Alex menyampaikan bahwasannya dia baru aja menyelesaikan konten yang akan dia-upload di YouTube, lalu Alex yang capek berkata dia ingin tidur dulu hari ini. Gak lama kemudian di saat Alex sudah berada di tempat tidurnya ngapung ke atas hingga membuat Semi lagi dan lagi dibuat geleng-geleng melihat akan hal tersebut. Non mais arrête là. Y a pas de... Di tengah malamnya, tanpa diduga Semi ternyata nggak bisa tidur hingga dia bingung harus ngapain. Semi memutuskan untuk turun aja ke bawah dan keliling-liling rumah itu. Semi melihat ada sebuah toilet yang berada di ruang tengah. Nggak pakai pikir panjang, Semi pun langsung ingin kencing di sana, namun untungnya dicegah oleh Filipe yang menyadari akan hal itu. Filipe lalu berkata kepada Semi untuk berkeliling bersama karena di sana Filipe ingin menjelaskan mengenai barang-barang yang dimiliki oleh dirinya kepada Semi. Salah satunya barang yang mau dikencingin oleh Semi sebelumnya ternyata itu merupakan mahakarya seni yang bernilai cukup mahal. Di saat itulah Semi lalu menanyakan kepada Filipe bagaimanakah perasaan Filipe di waktu anaknya lahir ke dunia. Filipe lalu berkata bahwasannya dia nggak merasakan apapun. Terlebih lagi dia mengatakan kepada Semi bahwasannya jadi ayah nggak segampang apa yang dia pikirkan waktu dulu. C'en était, avant que mon fils ne la vandalise. Ma femme, ma compagne est enceinte. Mais je ne pense pas que les hommes soient faits pour être pères. Di keesokan paginya, tanpa diduga Semi ini dibuat terkejut dengan kemunculan asisten dari Filipe yang membangunkan dirinya. Asisten dari Filipe menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Filipe untuk si Semi, yaitu Semi disuruh untuk pulang dulu ke rumah demi mengambil baju-bajunya pada hari ini. Karena Semi akan tinggal cukup lama di rumahnya si Filipe ini, dan pada akhirnya Semi pun setuju lalu dia pun berkemas. Vous avez bien dormi, Monsieur Samy? Terlihat antusias para tetangga yang menyambut kedatangan Semi karena ternyata Semi ini dikenal merupakan orang yang family friendly kepada semua orang. Di dalam rumah tentu aja Alice ini merasa marah kepada Semi karena Semi telah menghilang 2 hari tanpa kabar sama sekali. Di mana Alice menuduh Semi yang enggak, yaitu Semi selingkuh dan juga supir yang dia bawa di bawah merupakan temannya. Di sana Semi berusaha meyakinkan kepada Alice bahwasannya dia udah mendapatkan kerja yang cukup lebih layak dan dia pun bahkan dihadiahkan supir pribadi untuknya. Alice masih nggak percaya, hingga hal itu membuat si Semi ini agak sedikit mikir bagaimanakah meyakinkannya kalau dia ngomong sejujurnya dia akan melanggar kontrak yang telah dia tanda tangani. Lagi kepepet gitu, untungnya Semi ini kepikiran akan suatu hal karena sebelumnya si Alice ini nuduh bahwasannya supir yang dibawa oleh Semi ini adalah temannya dalam mendukung aksinya untuk selingkuh. Semi akan membuktikannya. Di mana Semi menyuruh Alice untuk melihat, dia pun memerintahkan sang supir untuk membukakan tutup pintu begitu saja dan sang supir pun manut-manut. Setelah itu Semi berkata apa bedanya supir dan juga teman. Semi lalu menyuruh si Alice untuk mengikutinya ke sisi lain jendela dan menyuruh temannya untuk membuka tutup mobil. Namun temannya yang udah merasa dekat kepada Semi malahan mengeluarkan kata-kata kotor yang dari situlah Alice pun mulai percaya kepada Semi.
Untuk lebih meyakinkan istrinya, Semi mengeluarkan uang 3.000 euronya yang untuk ditutupin dia akan melunasi hutang dan juga cek sebesar 14.000 euro. Di mana cek 14.000 euro itu dia berikan kepada sang istri dan sang istri disuruh menghabiskannya untuk kebutuhan dan juga apapun yang istrinya mau. Semi lalu berkata bahwasannya dia harus kembali bekerja dalam waktu seminggu dan pada akhirnya pamitan lagi kepada sang istri yang udah mulai percaya kepada Semi. Au château Henri. Di tengah perjalanan, tanpa diduga Semi ini melihat teman-temannya yang sedang berdemo. Dia pun menyuruh sang supir untuk nepi sebentar di mana Semi ingin menyapa teman-temannya. Tanpa diduga, teman-temannya si Semi ini malahan meneriakkan nama Filipe. Dia pun kaget lantas menanyakan kepada teman-temannya kenapa mereka ini meneriakkan nama Filipe. Teman-temannya lalu menjelaskan kepada Semi bahwasannya mereka bekerja di pabriknya Filipe, di mana teman-temannya dari Semi ini ternyata terkena PHK gitu. Untungnya teman-temannya si Semi ini nggak tahu kalau Semi bekerja di Filipe, jadi Semi pura-pura nggak tahu juga dan dia pun pada akhirnya pamitan kepada teman-temannya. Singkat waktu di time zone miliknya, Alex dan juga Semi yang sedang bersantai di sana. Semi pun langsung menanyakan besok Alex mau main apaan. Alex selalu berkata dia besok pengen main kejar-kejaran, tapi dia akan menjadi koboynya sementara Semi akan menjadi kelincinya. Semi yang kebingungan kok main kejar-kejaran tapi ada koboi-koboyannya. Dari situlah Alex selalu menjelaskan bahwasannya dia akan berperan menjadi koboi yang membawa anjing-anjing buas. Sambil merasa panik, Semi lalu berkata bahwasannya dia akan menjadi kelinci yang dikejar oleh anjing buas itu dan Alex pun mengiyakan. Gak pakai pikir panjang, Semi pun langsung komplain kepada asisten dari Filipe, namun apa jawabannya? Je pensais que le contrat était beaucoup plus long et... Quand il va reprendre l'école, vous allez me reprendre au magasin. Je suis son jouet, c'est tout. Mau gimana pun, Semi komplain ternyata ya dia akan menjadi kelinci-kelinci juga dan pada akhirnya permainan kejar-kejaran pun dimulai. Je suis un humain, je suis pas un jouet, oh! Allez vous faire voir avec votre argent! Karena benar-benar digigitin anjing beneran, Semi yang udah mulai muak dengan dia yang dijadikan semacam boneka seperti ini, dia pun pada akhirnya resign saat itu juga. Hé! Je suis un humain, je suis pas un jouet, oh! Allez vous faire voir avec votre argent! Vous me reverrez plus jamais! Setibanya Semi di rumah, tanpa diduga lagi dan lagi Semi ini dibuat terkejut karena si istri ternyata udah menghabiskan 14.000 euro dalam waktu 1 hari aja. Di mana sang istri lalu menjelaskan kepada Semi bahwasannya uang 14.000 euro dia habiskan untuk merenovasi apartemen dan juga membeli TV, membeli mesin cuci dan juga hal-hal lainnya. Dan yang lebih parahnya lagi, sang istri menyumbangkan sedikit uangnya untuk teman-temannya demo ternyata. Di malam harinya, Semi ini kebingungan apa yang harus dia lakukan. Terlebih lagi di malam itu ia pun melihat perut sang istri yang makin gede dan dia pun takut pas istrinya lahiran dia nggak megang duit sama sekali. Sambil menelan rasa malunya, Semi pun pada akhirnya datang lagi ke rumah Filipe, di mana di sana dia pun berkata akan kerja lagi, yang dimana Filipe menerima Semi dengan senang hati. Di sana kita pun bisa melihat bahwasannya Alex masih marah kepada Semi, namun Semi tahu apa yang harus dia lakukan. Di tengah kejar-kejaran yang sedang terjadi, di saat itulah tanpa diduga mereka ini malahan masuk ke ruangan di mana Filipe sedang mengundang tamu-tamu internasional. Namun mereka berdua tentu aja nggak peduli, mereka lanjut main kejar-kejaran sampai di mana Alex nih ketawa kenceng banget. Filipe yang mendengar hal itu langsung menyuruh para tamu untuk diam karena dia pada akhirnya ngelihat anaknya ketawa lagi setelah sekian lama. Saking asiknya mereka berdua bermain, dari situlah mereka berdua pun memutuskan untuk beristirahat sambil melihat pemandangan. Semi di sana juga memberikan sedikit kata-kata motivasi kepada Alex bahwasannya Alex hidup sangat berkecukupan dan dia meminta Alex untuk menikmati hidupnya. Semua hal itu ia katakan kepada Alex karena masing-masing dari manusia memiliki batas waktunya, jadi Alex dituntut untuk bersenang-senang sesenang mungkin sebelum ia akan mati. Mendengar kata kematian, Alex langsung agak sedikit murung dan langsung berlari ke hutan yang dimana Semi dengan cepat mengejarnya. Semi di sana agak sedikit panik karena tak berhasil menemukan Alex sampai di mana dia pun dibuat terkejut karena melihat rumah pohon yang begitu besar di tengah hutan.
Alex juga ternyata ada di sana. Semi pun bergegas langsung menghampiri Alex dan di saat itulah Alex tanpa diduga curhat kepada Semi. Sambil menahan air matanya, di saat itulah Alex pun pada akhirnya menjelaskan mengapa dia sangat marah kepada sang ayah yaitu Felipe. Karena waktu itu di saat sang ibu didiagnosis penyakitnya sudah parah dan tak akan bisa disembuhkan, yang dalam artian kata lain sang ibu waktunya tuh udah gak lama lagi. Namun dengan bersikukuh, Felipe menyampaikan bahwasannya sang ibu bisa disembuhkan dan dibawalah sang ibu pergi ke luar negeri yang jauh dari si Alex. Waktu demi waktu pun berlalu yang pada akhirnya nyawa dari sang ibu nggak bisa diselamatkan. Hal itulah yang membuat Alex merasa sakit hati kepada Felipe karena di detik-detik kematian sang ibu, Alex tak ada di sana. Qu'est-ce qu'ils trouvent un traitement révolutionnaire à Stockholm? Je sais pas, le traitement aurait pu marcher. Melihat Alex yang merasa sedih, Semi pun berusaha menenangkannya dengan bercerita suatu hal. Dimana jikalau Semi ini merasa sedih, Semi ini sering menghabiskan waktu dengan membaca buku dongeng yang berjudul Kesatria Pohon. Semi lalu menjelaskan tiap part yang berada di buku dongeng itu sampai dimana Alex pun pada akhirnya merasa tertarik dan udah nggak kembali sedih. Setelah melihat Alex yang sudah antusias, Semi lalu berkata kenapa enggak kita main Kesatria Pohon aja. Lalu mereka pun bermain bersama. Fils, je vous pourfends. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Miguel. Des mers du Pacifique. Di malam harinya, di saat Alex sedang tertidur, Semi mengambil kesempatan itu untuk menelpon sang istri dan di saat itulah mereka pun saling berbincang. Sang istri lalu menyampaikan bahwasannya suatu saat nanti jikalau anak mereka ini lahir ke dunia, kemungkinan besar sang anak akan bangga kepada Semi karena memiliki ayah yang hebat. Tentu saja Semi hanya bisa tersenyum mendengar akan hal itu. Di keesokan paginya, ucuk-ucuklah Semi ini pergi menuju rumah si Felipe untuk mandi dan juga ganti baju. Namun tanpa sengaja di sana dia bertemu dengan Felipe yang akan berangkat bekerja. Karena gugup, Semi pun berusaha menghibur dirinya dengan mengajak Felipe bercanda, yaitu dengan membuka sepatu Felipe dan mereka nyeker di rumput. Karena ia akan menimbulkan sedikit rasa-rasa geli, namun dengan cetus Felipe langsung menolak akan usulan si Semi. Gak lama kemudian, Semi pun keinget akan Alex yang kemarin menangis dan juga sedih cerita tentang ayahnya. Lalu di saat itulah Semi pun berusaha menasehati Felipe dengan berkata bahwasannya Alex membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah. Berhubung nanti malam akan ada acara nobar bola yaitu Spanyol versus Prancis, apa salahnya Felipe ini meluangkan waktu nanti malam untuk mereka semua nobar. Namun apakah jawaban dari Felipe? Felipe malahan mengatakan kepada Semi bahwasannya orang seperti Semi tak pantas untuk menasehati dirinya. Là, ils sont sur le point de tous les virer. Effectivement, une procédure de dissolution est en cours. Si je peux me permettre, monsieur Etienne. Monsieur Shérif, sans donner votre avis. Di kantornya, Felipe yang sedang mengadakan rapat tanpa diduga dia ini malahan bengong-bengong sendiri karena kepikiran perkataan Semi sebelumnya. Di malam harinya, lebih tepatnya di rumah, kita pun diperlihatkan Alex, Semi, dan juga beberapa pegawai lainnya sedang nobar Spanyol versus Perancis. Mereka semua seakan menjadi diri mereka masing-masing teriak-teriakan karena beberapa momen Prancis akan bisa jebolin gawang dari Spanyol. Secara mengejutkan tiba-tiba Felipe datang di sana yang membuat semua pegawai langsung diam 1000 bahasa. Namun Felipe ternyata nggak mempermasalahkan akan hal itu. Felipe malahan menyuruh untuk yang lain lanjut nonton, namun ya mereka semua malahan berubah. Di mana situasi langsung sunyi seketika itu kecuali Alex dan juga Semi yang mereka tuh bodo amatan. Tanpa diduga Perancis berhasil menjebol gawang dari Spanyol yang membuat Alex dan juga Semi pun langsung berpelukan. Namun Felipe yang melihat akan hal itu pengen pelukan juga dengan anaknya, namun ya situasi malahan canggung. Yes! But. Setelah semua akan hal itu, di tengah malam Semi yang gak bisa tertidur karena perutnya lapar, dia pun langsung OTW menuju dapur. Di saat Semi ini akan OTW balik, tanpa diduga tindakan yang dia lakukan dipergokin oleh si Felipe karena Felipe sedang nyantai di ruang tamu. Felipe lalu menyuruh Semi untuk kesini sebentar karena dia pengen ngobrol-ngobrol santai dengan si Semi. Yang dimana di perbincangan mereka berdua, Semi ini mengatakan kepada Felipe bahwasannya Felipe orangnya nih kaku banget. Semi meminta Felipe untuk lebih enjoy menikmati hidupnya. Dia juga menyuruh si Felipe untuk mengeluarkan ekspresi wajah agar semua orang tahu Felipe ini lagi sedih kah, lagi senang kah, atau lagi gabut doang. Namun Felipe ini merasa kebingungan apa yang harus dia lakukan hingga pada akhirnya Semi ini nyontohin suatu hal.
Coba gini deh, Filipe, kalau kamu dapat 1 juta euro, ekspresi wajah kamu tuh bakal gimana? Ya udah deh, karena masih flat juga, kalau kamu kehilangan 1 juta euro, ekspresi wajah kamu bakal gimana? Namun ya kalian tahu sendiri, ekspresi wajahnya masih sama juga, yang dimana hal itu sendiri membuat Semi makin bingung harus gimana. Semi berusaha mengganti topik dengan mengatakan kepada Filipe bahwasannya Filipe ini memiliki segalanya, dimulai dari mobil, rumah yang mewah, karyawan, kenikmatan sosial, dan juga uang yang banyak. Tapi ingatlah satu hal, jikalau Filipe nggak memiliki ekspresi wajah, semua orang yang berada di sekitar Filipe ini nggak tahu akankah Filipe lagi sedih, seneng, ataukah bagaimana. Dan hal itu sendiri nampaknya membuat Filipe ini agak sedikit tersadar, sampai di mana si Semi ini juga menyontohkan suatu hal bagaimanakah cara berpelukan yang baik. Karena Semi ini lihat tadi si Filipe ini memeluk anaknya sangat begitu awkward dan tidak ada rasa keceriaan. Prenez-moi dans vos bras, voilà. Voilà, ça c'est bien. Bonne nuit, monsieur. Setelah akan hal itu, Semi yang lanjut tidur tanpa diduga dikagetkan dengan si Alex yang ternyata bermimpi buruk dan langsung dia pun pindah tempat tidur menuju tempat tidurnya Semi dan mereka pun tidur berdua. Pagi hari pun tiba, Filipe yang akan pergi jogging namun tanpa sengaja di sana dia melihat 2 tukang kebun dan dia pun mengenal 2 tukang kebun itu lalu menyapanya. Akan tetapi sangat disayangkan, Filipe malahan salah memanggil nama 2 tukang kebun itu yang dimana namanya tuh kayak terbalik gitu. Niat dari Filipe sendiri baik ya kan untuk menunjukkan ekspresi dari wajahnya dan juga untuk menyapa kedua orang itu, namun namanya terbalik yang membuat situasi pun jadi awkward. Ça va? Bien? Et puis là-bas, c'est Lucien. Depuis 1 an. Setelah usai dia jogging, Filipe berusaha membangunkan anaknya, namun tanpa diduga di saat dia membuka kamar anaknya, dia melihat anaknya yang sedang tertidur dengan Semi. Sontas melihat akan hal itu, bener-bener hati dari Filipe ini hancur karena anaknya aja nggak mau tidur selama ini sama dirinya. Bisa-bisanya Semi orang random yang baru saja datang ke rumahnya bisa tidur sekasur sama anaknya. Nggak mau ambil pusing atas kejadian itu, Semi lebih memilih untuk pergi dari sana. Setelah Semi terbangun, dilalahnya Semi ini malahan pecicilan muter-muter rumah sampai dimana dia melihat satu ruangan yang membuat dirinya tuh tertarik masuk ke dalam. Di dalam, Semi ini menemukan piano. Semi yang bisa memainkan sedikit piano langsung memainkan piano itu, yang sontas Filipe yang mendengarnya langsung OTW menuju tempat ruangan piano itu. Filipe yang baru saja tiba di sana bener-bener ngamuk kepada Semi karena ternyata ruangan itu merupakan ruangan bagi almarhum istrinya. Emosi dari Filipe ini campur aduk, yaitu iri dengan Semi yang bisa tidur dengan anaknya, terlebih lagi si Semi ini udah lancang mainin piano milik almarhum istrinya. Maka dari itulah Semi pun dipecat di hari itu juga. Dengan penuh rasa gembira, Pace langsung mengangkut si Semi dan pada akhirnya menendang Semi keluar dari rumah mewah tersebut. Di saat itulah Pace mengungkapkan kekesalan dirinya kepada Semi, yang dimana Semi ini udah pecicilan, petatang petenteng, gak bisa diatur, apalagi gak punya adab. Jadi dipecatnya Semi merupakan hal baik bagi Pace. Alex di sana mengatakan kepada Semi, jikalau Semi pergi, dia akan ikut bersama Semi juga, alias dia akan pergi juga. Mendengar akan hal itu, Semi sontas nggak setuju dan menyuruh Alex untuk pulang aja karena bokapnya nanti bakal nyariin. Namun si Alex bersikukuh akan ikut bersama Semi. Mereka pun lalu berdebat satu sama yang lain sampai dimana akhirnya Semi ini udah capek dan pada akhirnya langsung naik ke mobil milik si Alex dan mereka pun OTW menuju rumahnya si Semi. Setibanya di sana, mereka pun langsung disambut oleh teman-temannya Semi yang sontas kaget ketika si Alex membawa mobil-mobilannya dan langsung dipinjam oleh anak-anak lokal yang berada di sana. Setelah itu, Semi mengajak si Alex ini untuk datang ke rumahnya, bertemu juga dengan keluarganya yang dimana mereka semua welcome kepada si Alex. Namun Alice ini menanyakan beberapa hal kepada si Alex sehingga membuat si Semi ini dakdikdukser akibat takut pekerjaannya ketahuan. Semi berusaha mengalihkan pertanyaan dengan berkata, oh mungkin si Alex ini ingin mendapatkan angin segar karena terlihat si Alex ini gerah dan langsung membawa Alex untuk pergi dari sana. Alex berusaha menghabiskan waktu dengan bermain-main dengan bocil FF yang berada di sana dan salah satu bocil FF berhasil dikalahkan di sebuah game oleh Alex hingga dia tak terima. Dan tiba-tiba
Secara mengejutkan, ternyata Alex mempunyai keahlian membela diri yang pada akhirnya dia dengan ejek dapat memenangkan perkelahian itu. Setelah itu, di atap salah satu apartemen, Alex dan Sammy sedang menghabiskan waktu bersama sambil melihat sebuah pemandangan. Alex selalu berkata bahwasannya pemandangan di sini jauh lebih indah dibandingkan pemandangan yang berada di rumahnya. Melihat kepolosan dari Alex, Sammy hanya bisa tersenyum dan pada akhirnya memberikan sebuah buku yang telah ia simpan selama ini. Dan ya, buku itu sendiri adalah buku Kesatria Pohon. Setelah itu, Sammy mengajak Alex untuk pulang karena takut si Alex ini akan dicariin oleh ayahnya. Sementara di rumahnya, Philippe ini menyadari bahwasannya Alex gak ada di sana dan pada akhirnya memanggil Pace lalu menanyakan di manakah keberadaan si Alex. Pace lalu mengatakan bahwasannya dia tak dapat menghentikan si Alex yang ternyata keluar secara diam-diam dari rumahnya. Mendengar akan hal itu, Philippe pun pada akhirnya sangat marah. Lalu ia pun memecat Pace saat itu juga. Mendengar akan hal itu, Pace pun sakit hati karena dia udah bekerja mengabdikan dirinya di rumah ini selama 10 tahun. Apalagi dia kerja sangat profesional untuk Philippe dan pada akhirnya Pace pergi meninggalkan tempat itu dengan raut muka yang begitu emosi. Beralih kembali kepada Sammy dan juga Alex yang dimana mereka yang akan beranjak pergi dari rumahnya si Sammy, namun di depan tanpa diduga udah ada Philippe yang baru saja juga datang di sana. Philippe langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa Alex masuk ke dalam mobil dan dia pun berbicara dengan Sammy untuk jangan menemui Alex lagi. J'ai confiance en toi, je sais que tu vas faire un grand truc. Samy, je veux rester avec toi. Melihat semua akan hal itu, Sammy hanya bisa terdiam dan dari situlah Sammy pun langsung OTW pulang, namun dia merasa aneh ketika semua orang memandanginya. Sementara di dalam mobil, Alex dan juga Philippe ini merasa keheranan karena notif HP mereka berdua terus-terusan berbunyi dan mereka pun langsung mengeceknya. Dilalahnya mereka berdua dibuat terkejut karena notif itu sendiri muncul dari salah satu video yang benar saja video itu sendiri merupakan video si Alex sedang mengunboxing si Sammy. Philippe sudah bisa menyimpulkan yang melakukan dan juga menyebarkan ini semua tentu aja adalah Pace yang telah dia pecat. Tentu aja video itu viral di mana-mana sampai bahkan dibuatkan sebuah parodi yang menyindir langsung kepada Alex, Philippe dan juga Sammy. Je vais t'appeler Gunther. Kembali kepada Sammy yang beredarnya video itu membuat dia udah gak dipandang respect lagi oleh para tetangga. Terlebih lagi para tetangga ini membenci banget Philippe akibat PHK yang dia lakukan. Baru saja tiba di rumahnya, benar saja sang istri langsung ngamuk-ngamuk kepada Sammy dan mengusirnya dari rumah. Sambil menurutamakan rasa kekecewaannya, Alice mengatakan bahwasannya dia nggak mau anaknya nanti merasa malu karena punya ayah seperti Sammy. Sementara itu di rumah Philippe, para karyawan sedang menonton demo besar-besaran yang sedang terjadi. Demo itu sendiri merupakan aspirasi dari para karyawannya Philippe yang dipecat atau di PHK secara massal di mana mereka menuntut keadilan. Mereka juga menuntut tentang video viral si Sammy yang dimana jikalau Philippe banyak duit ya jangan sampai segitunya lah, bahkan manusia dijadikan mainan bagi anaknya. Samy Shérif est devenu l'incarnation vivante. Toujours introuvable. Malam hari pun tiba, Alice nampaknya masih merasa gelisah tentang apa yang dia katakan kepada sang suami yaitu Sammy. Di fase-fase seperti ini, aslinya Sammy butuh banget dukungan, apalagi dia melakukan hal itu pasti karena uang untuk membahagiakan sang istri dan juga anaknya. Maka karena itulah Alice akan merasa bersalah banget kepada Sammy. Di keesokan paginya, Philippe menghampiri Alex yang berada di rumah pohon. Dia pun berteriak untuk mengajak sang anak pergi berlibur ke Jepang. Alex awalnya hanya diam aja dan beberapa saat kemudian Alex pun nyaut lagi dia akan ikut dengan sang ayah namun dengan satu syarat. Singkat waktu, siang hari pun tiba. Di perusahaannya, Philippe ini menyampaikan kepada para demonstran yang udah dia undang bahwasannya dia akan memberitahukan suatu hal. Di mana PHK yang sebelumnya dilakukan oleh Philippe sekarang udah dia batalkan. Jadi para karyawan yang sebelumnya kena PHK sekarang udah bisa bekerja kembali. Tentu aja mendengar akan hal itu, para demonstran pun langsung merasa kegirangan dan meneriakkan nama Philippe. Yang tanpa demonstran sadari, ternyata Philippe melakukan hal ini merupakan syarat dari Alex sebelumnya.
Gak lama kemudian Alice tiba di sana dengan penuh rasa kecewa karena sekarang para warga udah pada pro kepada Felipe dan bahkan meneriakkan namanya. Lantas bagaimanakah dengan Sammy? Sekarang aja Alice gak tahu di manakah keberadaan si Sammy. Alice juga menutamakan kekecewaannya kepada beberapa tetangga yang waktu itu ngecap si Sammy ini sebagai pengkhianat karena waktu itu kerja di Felipe. Di tengah-tengah argumen itulah Alice pun perutnya merasa sakit dan seketika itu juga lah para warga langsung bergegas membawa Alice menuju rumah sakit terdekat. Karena kemungkinan besar Alice sebentar lagi akan melahirkan dan pada akhirnya Alice dilarikan ke rumah sakit. Setelah semua akan hal itu, berangkatlah Alex dan juga Felipe menuju bandara demi terbang ke Jepang. Di dalam mobil, Felipe lalu berbincang dengan anaknya bahwasannya suatu saat nanti sang anak akan meneruskan semua perusahaan yang akan ditinggalkan oleh Felipe. Dengan simpel, Alex berkata, jikalau tibalah hari itu di mana sang ayah memberikan segalanya kepada si Alex bakal menerimanya dengan senang hati. Namun ingatlah satu hal, dia nggak bakal mau menjadi sosok seperti sang ayah. Dikarenakan sang ayah yang memiliki banyak uang dapat memberikan pengobatan terbaik bagi istrinya, namun hal itu sendiri sampai harus membuat sang istri pergi ke luar negeri. Yang tanpa disadari oleh sang ayah, hal itu sendiri merupakan hal yang sangat egois karena anaknya tak dapat menghabiskan waktu bersama ibunya di detik-detik terakhirnya. Yang padahal dokter-dokter di Prancis sudah mengatakan waktu sang ibu sudah tidak lama lagi. Dari situlah Felipe pun baru menyadari inilah kesalahannya yang membuat si Alex murung 1 tahun. Menyadari semua kesalahannya, dari situlah sang ayah langsung meminta maaf kepada sang anak yang pada akhirnya Alex pun memaafkannya. Untuk sesaat suasana mobil begitu hening sampai di mana Alex berkata lagi, mungkin Sammy juga akan merasakan apa yang dia rasakan akibat keegoisan sang ayah. Tentu aja Felipe pun yang kebingungan langsung bertanya kok tiba-tiba bisa ke Sammy, yang pada akhirnya anaknya pun menjelaskan karena sebentar lagi istri dari Sammy akan melahirkan. Pertanda Sammy akan kecewa dan juga murung karena dia gagal menjadi ayah yang terbaik karena tentu aja sang anak yang lahir di dunia untuk pertama kalinya Sammy tak ada di sana. Seketika itulah Felipe pun seakan digampar oleh kenyataan hingga pada akhirnya dia pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke Jepang dan menyuruh beberapa ajudannya untuk mencari Sammy. Karena Felipe tak mau Sammy merasa sedih akibat tak dapat menyaksikan anaknya lahir untuk pertama kalinya di dunia. Beralih ke rumah pohon, ternyata Sammy dari kemarin ngumpet di sana karena disembunyikan oleh Alex dan beberapa karyawan menyuruh Sammy untuk cepat-cepat turun dari rumah pohon. Karena Felipe dan juga Alex udah menunggu si Sammy dikarenakan sebentar lagi istri dari Sammy akan melahirkan. Mendengarkan hal itu, Sammy pun langsung bergegas turun ke bawah dan mereka pun akan OTW ke rumah sakit tidak menggunakan mobil, tidak menggunakan motor, melainkan menggunakan helikopter. Di rumah sakit, semua tetangga yang sebelumnya agak zolim kepada keluarga Sammy harap-harap cemas karena persalinan itu agak sedikit lama dari persalinan normal pada umumnya. Gak lama kemudian, Sammy pun keluar lalu menyampaikan kepada Felipe, Alex maupun para tetangga yang berada di sana bahwasannya anaknya adalah perempuan. Mereka semua pun ucuk-ucuk ingin melihat anaknya si Sammy, termasuk juga dengan Alex dan juga Felipe. Dan di saat itulah Sammy memberikan anaknya kepada Alex untuk menggendongnya. Terlihatlah raut wajah kebahagiaan dari Alex yang tentu saja membuat Felipe pun juga merasa senang karena tentu saja dia udah banyak melakukan hal baik belakangan ini. Scene pun ditutup di mana Alex mengatakan bahwasannya dia sangat berterima kasih kepada sang ayah karena telah melakukan semua hal ini. Sambil tersenyum, Felipe pun mengatakan bahwasannya dia akan selalu berusaha menjadi ayah yang terbaik bagi Alex. Felipe lalu mengajak Alex ke taman dan di saat itulah Felipe berkata kepada Alex, kenapa enggak kita nyeker aja? Karena waktu itu Sammy mengatakan bahwasannya nyeker di rumput tuh enak. Karena ada sedikit rasa geli-geli gitu. Tu viens? Dan film pun berakhir. Yo guys, bagaimana nih keseruan di dalam film kali ini? Akankah kalian suka dengan genre-genre film seperti ini? Atau kalian pengen lebih, pengen dark, atau pengen horror dan yang lainnya? Langsung aja request di kolom komentar.
Oh iya guys, gue mohon maaf banget kepada kalian yang udah antusias sering nontonin gue atau sering nungguin konten-konten gue. Waktu itu gue tuh agak 4 bulan atau 5 bulanan gitu hiatus dari dunia per-YouTubean. Sebenarnya gue udah upload beberapa video, tapi ya permintaan maafnya tuh agak kurang jelas. Jadi ya di video kali inilah gue mohon maaf banget kepada kalian semua. Kedepannya gue bakal lebih rajin kok upload video, jadi kalian stay tune aja. Ya udah, gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian, and see you in the next konten berikutnya. Bye bye.